Baru tak lapor dulu. Oke. Kemudian saya menyampaikan yang pertama mengenai untuk surat mandat. Ini yang ngasih surat mandat dari DIEK, saya bacakan ya, untuk perwakilan 2 orang. Jadi formulir 1.1 surat mandat nomor 001/KT/5/2006 sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berdasarkan ADART DIEK. Dengan ini memberikan nama mandat penuh kepada nama Gede Natianda Das, jabatan sekretaris, alamat Jalan Tukat Yehwo Blok 27 nomor 10 Banjaranyar Kediri Tabanan. Kedua, nama I Gede Bagus Premaria Geria Pratnya, jabatan anggota, alamat Jalan Kenangan nomor 7 Dauh Beken Tabanan, Bali. Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk atas nama serta mewakili DIEK dalam musyawarah luar biasa Abu RR Bali. Pertanda tangan pengurus DIEK ketua nama Agustinus Trilaksono. Yang bersangkutan hadir ada. Oke, berarti DIEK ada perwakilannya. DIEK ada perwakilan. Kemudian selanjutnya Oke, baik, selanjutnya saya panggil untuk perwakilan dari Batik. Apakah ada yang mewakili? Berarti bertindak penuh atas nama Batik nanti untuk voting, berarti atas nama Made Thomas hadir, berarti sudah 2 orang. Selanjutnya dari perwakilan Kasat 14 yang bertindak selaku perwakilan nanti untuk voting siapa? Oke, Kenny ada, sudah ada. Habis itu AAT, dari AAT Mas Fajar bertindak penuh atas nama AAT, berarti Mas berarti sudah dapat. Yang belum hadir di sini adalah PRG. Berarti ini sudah 2/3 dan sudah bisa. Oke, berarti secara quorum sah ini ya untuk dilanjutkan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Belum ada. Masih 1 orang, saya sendiri. Posnya aja. Saya aja live tadi. Sepi, saya live. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan pembukaan dan doa. Tadi sudah kita mulai dengan pembukaan. Sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya akan bacakan mengenai latar belakang diadakannya Musdalub. Jadi, latar belakang diadakannya musyawarah daerah luar biasa Abu RR Bali 2026. Yang pertama, bahwa pada tanggal 15 April 2026 melalui WA Group pengurus Abu RR Bali pukul 07.25 WITA, ketua sebelumnya atas nama Wahyu Akrama Putra mengatakan dirinya sudah hiatus dan menunjuk pelaksana tugas ketua kepada wakil ketua atas nama Agustinus Kenny Hadiba sampai terselenggaranya Musdalub, dan yang bersangkutan mengatakan dirinya pamit dari grup pengurus Abu RR Bali. Kedua, menindaklanjuti pengunduran diri dari ketua, maka pengurus mengadakan rapat pada tanggal 26 April 2026 untuk memutuskan bersama sesuai ADART Abu Indonesia bersepakat mengadakan Musdalub yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 berlokasi di Jalan Mudutaki nomor 23 Dalung. Yang ketiga, selanjutnya pelaksana tugas ketua menetapkan Presidium Sidang Musdalub Abu RR Bali untuk menyelenggarakan dan memimpin Sidang Musdalub Abu RR Bali. Adapun yang ditunjuk sebagai Presidium Sidang sebagai berikut: Presidium 1 Ketua Non Inisiator, Presidium 2 Sekretaris Dewo Madinanda Wijaya, dan Presidium 3 Anggota Agung Sanjaya Putra. Keempat, sampai terselenggaranya Musdalub Abu RR Bali ini, ketua sebelumnya belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban ketua selama periode 5 Agustus 2025 sampai dengan 15 April 2026 untuk disampaikan pada Musdalub Abu RR Bali. Yang kelima, maka dari itu Presidium Sidang Musdalub Abu RR Bali menyampaikan kepada forum Musdalub untuk disepakati bersama sebagai berikut.
A. Menerima pengunduran diri ketua sebelumnya tanpa membuat laporan pertanggungjawaban ketua, atau B. Menerima pengunduran diri ketua sebelumnya dengan catatan tetap harus membuat laporan pertanggungjawaban ketua dan diserahkan kepada kepengurusan selanjutnya. Untuk forum gimana? Gimana? A atau B? Silakan mungkin yang mau berbicara pendapat angkat tangan. Yang mau angkat tangan silakan interupsi ya. Interupsi. Langsung aja pendapat boleh sebelum mau gini. Mungkin ada yang mau dikeluarkan dulu, nggak apa-apa. Ya sebenarnya saya kasih pilihan aja sih biar cepat memilih. Tapi kalau memang ada pilihan lain yang ingin disampaikan argumentasinya dipersilahkan. Atau gini aja, mungkin di vote aja yang A angkat tangan, yang B angkat tangan gitu. Oke, biar mempersingkat waktu ya. Untuk yang A, menerima pengunduran diri ketua sebelumnya tanpa membuat laporan pertanggungjawaban ketua, silakan angkat tangan. Oke, satu orang ya, satu ya Bang ya. Kemudian B, menerima pengunduran diri ketua sebelumnya dengan catatan tetap harus membuat laporan pertanggungjawaban ketua dan diserahkan kepada kepengurusan selanjutnya. Silakan angkat tangan. Oke, berarti sepakat poin B ya, menerima pengunduran diri ketua sebelumnya dengan catatan tetap harus membuat laporan pertanggungjawaban ketua dan diserahkan kepada kepengurusan selanjutnya. Oke. Ada deadline. Oke, untuk yang agenda pertama sudah selesai, kemudian kita lanjutkan agenda kedua. Rencana kerja, pembahasan draft rencana kerja 2026-2027 Musyawarah Daerah Luar Biasa Abu RR Bali, Jumat 8 Mei 2026, lokasi Jalan Mundur Taki nomor 23 Dalung. Ya, dilanjutkan dengan kawan saya. Mekanisme pembahasan rencana kerja 2026-2027 dalam kegiatan musyawarah daerah luar biasa sebagai berikut. Yang pertama, seluruh anggota yang hadir punya hak suara untuk setuju atau menolak dan hak untuk menyampaikan pendapat berkaitan dengan poin-poin yang dibahas di rencana kerja. Yang kedua, untuk menyetujui dan menolak poin-poin dalam rencana kerja harus memenuhi 50% plus 1 orang dari jumlah peserta yang hadir. 3. Poin-poin yang akan dibahas akan dibicarakan oleh presidium sidang dan disetujui atau ditolak sesuai tata cara seperti yang diatur di nomor 2. 4. Hasil kesepakatan terhadap poin-poin rencana kerja yang telah dibahas akan diserahkan kepada kepengurusan yang baru sebagai amanah dan tanggung jawab kepengurusan yang baru untuk menjalankan dan membuat laporan pertanggungjawaban terkait pencapaian rencana kerja tersebut. 5. Jika poin-poin dalam rencana kerja disepakati dengan catatan, maka catatan akan dibuatkan notulensi untuk diserahkan kepada kepengurusan yang baru untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. 6. Jika poin-poin dalam rencana kerja ditolak dengan tata cara seperti yang diatur di nomor 2, maka rencana kerja tersebut tidak wajib dijalankan oleh kepengurusan yang baru. 7. Rencana kerja ini adalah gambaran umum tentang tujuan-tujuan yang organisasi ingin capai dalam periode 2026-2027. Untuk pelaksanaan dalam bentuk program kegiatan akan diserahkan dan ditindaklanjuti oleh kepengurusan yang baru. 8. Sebagai bentuk kebersamaan dan solidaritas, maka kesepakatan bersama tentang rencana kerja ini akan ditandatangani oleh pihak A, Ketua Abu RR Bali, dalam hal ini adalah pelaksana tugas, B, perwakilan klub Kasat 14, C, perwakilan klub AAT, D, perwakilan klub Batik, E, perwakilan klub BF, dan F, perwakilan klub PFG. Oke, lanjut untuk pembahasan yang pertama. Sebelum kita melanjutkan, untuk rencana kerja ini kami sampaikan terlebih dahulu, seluruh peserta yang hadir itu memiliki hak suara untuk melakukan voting. Jadi untuk pemilihan ketua nanti baru didelegasikan ke masing-masing perwakilan. Jadi
peserta yang hadir di sini baik online, kebetulan baru ada Ngurah Satre dan dari PFP. Dan untuk teman-teman di sini, jika setuju atau tidak setuju, silakan angkat tangan nanti ya ketika kami tanya. Baik, untuk poin pertama untuk rencana kerja. Nomor 1, bersama-sama terlibat aktif baik pengurus ataupun anggota untuk membangun organisasi yang terbuka, transparan, bertanggung jawab, beretika, beradab dalam bentuk kegiatan event internal dan eksternal. Apakah poin ini disetujui atau ditolak? Setuju, angkat tangan silakan. Poin 1 sah. Selanjutnya, nomor 2, bersama-sama terlibat aktif baik pengurus ataupun anggota dalam kegiatan-kegiatan seperti Sunday skirmish atau sukir, latihan, JO, joint operation, milsim atau military simulation, dan lain-lain. Apakah poin ini disetujui? Jika setuju silakan angkat tangan. Setuju, baik. Poin nomor 2 sah. Nomor 3, menjalin hubungan yang baik dengan KORMI atau Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Bali sebagai lembaga nasional yang menaungi induk olahraga Airsoft Brotherhood Unity Regional Representative Bali. Apakah poin ini disetujui? Setuju, baik. Poin ini sah. Nomor 4, menjalin hubungan yang baik dengan induk olahraga atau lembaga atau organisasi yang ada di lingkungan Provinsi Bali ataupun nasional. Apakah poin ini disetujui? Setuju, baik, sah. Nomor 5, memfasilitasi dan mensupport klub atau anggota yang akan berkegiatan di lingkungan internal dan eksternal. Apakah ini disetujui? Setuju, sah. Nomor 6, memfasilitasi dan mensupport klub atau anggota untuk latihan dan berangkat mewakili ABU RR Bali dalam kegiatan di lingkungan Provinsi Bali ataupun nasional. Setuju? Setuju, sah. Nomor 7, secara bergantian mengirimkan perwakilan klub atau anggota untuk berkegiatan di luar daerah untuk menambah wawasan dan pengalaman agar dapat dibagikan kepada anggota yang lain. Setuju? Setuju, sah. Jika ada yang ingin menyampaikan pendapat atau merasa ada perubahan, nanti silakan bicara saja, nggak apa-apa. Nomor 8, mengadakan rapat anggota minimal 1 bulan sekali sebagai wadah silaturahmi, evaluasi, memberi saran, dan berbagi ide, gagasan antara pengurus dan anggota. 1 bulan sekali, apakah ada yang ingin melakukan redaksional atau setuju? Silakan Om. Kita ABU Bali itu ngumpul agak jarang-jarang ya, tapi kalau kita masukkan setiap bulan sekali per kalender, kayaknya mungkin ada keberatan atau nggak rame lah dan ini dan itu. Kalau saya sarankan 2 bulan sekali bagaimana? Dimulai dulu dengan minimal 2 bulan sekali, minimal. Jadi nanti kalau 1 bulan sekali bisa diadakan terus, tapi minimal 2 bulan sekali sehingga ketua barunya tidak atau anggota tidak keberatan. Masukan. Baik, terima kasih. Untuk masukan yang ada, ini ada usulan untuk kegiatan ini dilaksanakan untuk kumpul anggota ya, itu minimal 2 bulan sekali. Nah, apakah ada tanggapan lain atau disetujui 2 bulan sekali? Minimal ya. Bisa Minimal. sebulan sekali. Bagaimana teman-teman, mungkin ada yang ini? Baik, setuju ya? Kalau bisa pakai Zoom juga, siapa tahu nggak bisa hadir, tapi bisa di rumah. Ya, berarti ini juga catatan bisa online ya, bisa online ataupun offline ya, 2 bulan. Harus hadir, tapi ya offline sebisanya. Baik, baik, saya tawarkan kepada Flor untuk kegiatan ini mengadakan rapat anggota minimal 2 bulan sekali, baik secara online ataupun online sebagai wadah silaturahmi, evaluasi, memberi saran dan berbagi ide, gagasan dan antara pengurus dan anggota. Apakah ini disetujui?
Setuju? Ada pendapat lain? Tidak? Setuju. Bagaimana? Bulat? Setuju? Setuju, sah. Tapi tanggal berapa? Nanan. Absenan. Selanjutnya, Absen itu. selanjutnya nomor 8 nomor 9 mengirim atau mengadakan pelatihan untuk anggota yang siap menjadi marshal untuk menjalankan safety dan regulasi kegiatan seperti sukir atau Sunday skirmish, perlombaan, JO, milsim dan lain-lain. Bagaimana? Setuju? Oke, baik, berarti untuk agenda nomor 9 dinyatakan sah dan diterima. Izin pertanyaan Anda Ya, silakan. untuk masalah marshal. Ini kan yang diadakan Abu Besar. Ya. Jadi kita misalkan mengirim wakil dari Bali, ya mungkin kuotanya mungkin 3 sampai 4 orang dan seterusnya. Nah, marshal yang sudah disahkan yang dari Bali ini dari pusat, apa bisa nggak dia menjadi pelatihan marshal untuk Bali? Provinsi Bali aja. Jadi kita nggak perlu lagi kirim anggota ke pusat. Silakan Kohan jawab. Saya belum tahu. Izin Om, saya kebetulan adalah wasit yang sah di agama yang lain, yaitu tembak reaksi di Perbakin. Mereka itu perwasitan itu mereka punya struktur, mereka punya perkumpulan. Kita bisa bilang kalau misalnya mereka nyari duit, memang mereka nyari duit karena mereka ada biayanya dan lain-lain. Kalau mereka si A atau si B, si C ini sudah balik dari pelatihan marshal, dia balik ke sini, dia bisa melatih teman-teman yang mau menjadi marshal. Tetapi si orang-orang yang dilatih ini bukan adalah wasit yang sah di mata Abu. Tetapi paling tidak minimal teman-teman semua bisa mengerti peraturan dan apa yang dimaui dan dipegang teguh oleh marshal. Dia bisa tahu, bisa menjadi pelajaran buat buat marshal ujian marshal berikutnya. Boleh, jawabannya boleh, tapi tidak sah. Sebagai pengetahuan saja. Cuma nggak dapat kayak sertifikat. Ya. Enggak ada. Itu aja. Dia tidak bisa memberikan pernyataan. Dia bukan badan yang legal. Ya. Jadi kalau misalkan ada event di sini yang tidak sah ini diperbantukan tidak boleh ada. Kalau ini ya abu-abu. Apakah dia bisa jadi marshal? Bisa. Apakah dia legal jadi marshal? Tidak. Apakah anak-anak SMP ini udah bisa bawa motor? Bisa. Apakah mereka legal? Tidak. Abu-abu, Om. Kalau misalnya nggak diketahuan, aman aja. Paling tidak, kalau misalnya kita ada permainan antar klub nih, ada pertandingan atau latihan bersama antar klub yang skalanya adalah internal. Jadi kita tidak bisa ada budget untuk mengirim atau mengundang marshal dari luar. Kita pakai yang ada-ada aja sebagai ya buat nemenin atau menjaga kelancaran acara. Saya rasa dalam hemat saya sih boleh begitu. Tapi di mata perwasitan itu tidak legal. Karena nggak ada izinnya. Betul. Tapi apakah dia sudah memiliki pengetahuan? Yes, mereka sudah. Kira-kira gitu ya Pak ya. Oh enggak, ada. Nah, nanti mungkin bisa kita sambung untuk sesi informalnya karena pasti akan banyak nanti nyambung
setelah musda ini, karena kita mau pengesahan secepat mungkin sih ya, karena ini kan biar nggak abu-abu nih statusnya, ini pengurus ini antara hidup mati ini kayak nggak jelas gitu loh. Jadi lebih baik langsung aja nanti teman-teman, nanti mungkin saya tahu teman-teman ada pertanyaan dalam hati yang ingin ditanyakan, nanti akan kami jawab. Karena rasanya kalau kami di awal sudah tembak, rasanya susah ya. Bukan susah, rasanya waktunya kurang. Silakan, datang. Tuh, Dilan, temanmu tuh. Temanmu tuh. Oh. Jangan Ya. di tengah jalan gitu parkirnya. Oh, bisa apa sini aja? Dilan, arahkan Dilan. Jalan samping. Kau PFG. Ah, iya. Oke, kami lanjut ya, silakan, Saudara Agung. Tes. Ya, selamat malam teman-teman. Jadi untuk rencana Abu tahun 2026-2027 seperti poin-poin yang tadi kita sepakati bersama ya, akan saya bacakan kembali. Yang pertama itu bersama-sama terlibat aktif baik pengurus ataupun anggota untuk membangun organisasi yang terbuka, transparan, bertanggung jawab, beretika, beradab dalam kegiatan atau event internal dan eksternal. Yang kedua itu bersama-sama terlibat aktif baik pengurus ataupun anggota dalam kegiatan-kegiatan seperti sukir, latihan, GO, mesin dan lain-lain. Di poin ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan provinsi sebagai lembaga nasional yang menaungi Inorga Abu Bali. Di poin keempat, menjalin hubungan yang baik dengan Inorga atau lembaga atau organisasi yang ada di lingkungan provinsi Bali ataupun nasional. Di poin kelima, memfasilitasi dan mensupport klub atau anggota yang akan berkegiatan di lingkungan internal dan eksternal. Poin yang keenam, memfasilitasi dan mensupport klub atau anggota untuk latihan dan berangkat mewakili Abu RR Bali dalam kegiatan di lingkungan provinsi Bali ataupun nasional. Di poin yang ketujuh, secara bergantian mengirimkan perwakilan klub atau anggota untuk berkegiatan di luar daerah untuk menambah wawasan dan pengalaman agar dapat dibagikan kepada anggota tim yang lain. Poin ke-8, mengadakan rapat anggota minimal 2 bulan sekali, baik itu secara online ataupun offline, untuk sebagai wadah silaturahmi, evaluasi, memberi saran, dan berbagi ide gagasan antara pengurus dan anggota. Di poin ke-9, mengirim atau mengadakan pelatihan untuk anggota yang siap menjadi marshal untuk menjalankan safety dan regulasi seperti supir, perlombaan, GO dan BSIM atau lain-lain. Dari poin-poin tersebut, sebagian besar batik 100%, hampir 100% disetujui semua ya. Apakah ini sah atau bagaimana? Oke. Baik, selanjutnya kami akan melakukan pengesahan terhadap poin-poin ini. Itu tanda tangan aja. Hah? Nggak ada. Lebih premium dikit apa? Ini. Udah. Apa? Oh, nih. Yang lebih bagus. Panggil aja perwakilannya, Iya, Pak. yang lebih bagus. Oke, panggil ya. Kami memanggil pelaksana Ketua Abu RR Bali untuk maju ke depan. Ketua perwakilan dari Kasat
Oh langsung jadi 2 langsung. Oh beda dong, Kasat 14 perwakilannya 1 orang. Kalau nggak Dede aja. Dede boleh, AAT, perwakilan AAT, perwakilan Batik, perwakilan DIEK, dan perwakilan PB. Wih, takos. PG, Rahman siapa yang mewakili PG, Rahman? Ya tanda tangan aja. Bebas, bebas. Bebas, bebas. Kasih nama ya. Hah? Apa? Yang penting KTA-mu PG kan? Bukan di kan? Sesuai KTA ya. Oh, sesuai KTA. Siapa KTA-nya? PG. Rizal, boleh Rizal? Tanda tangan dan nama. Dipinjol ya? Terima kasih banyak. Setelah membahas dan menyetujui poin-poin rencana kerja tersebut di atas, selanjutnya rencana kerja ini akan diserahkan kepada ketua yang terpilih dalam musyawarah daerah luar biasa atau musdalub yang diselenggarakan pada hari dan tanggal Jumat 8 Mei 2026 pada waktu 20.00 sampai 22.00 WITA. Lokasi Jalan Munduk Taki nomor 23 Dalung. Kesepakatan rencana kerja ini dibuat bersama-sama oleh para perwakilan dan ditandatangani. Terima kasih. Selanjutnya. Oke. Jadi barusan kita sudah mengesahkan rapat rencana kerja tahun 2006-2027 yang dimana nanti untuk soft copy-nya sudah saya share di grup Semeton, nanti silakan di-download. Nanti itu jadi pegangan kalian, pegangan kawan-kawan semua untuk kepengurusan yang baru untuk melaksanakan apa yang telah kita sepakati bersama. Jadi ini kesepakatan kita bersama, kita jalani bersama-sama. Oke. Untuk selanjutnya masuk ke poin yang paling penting, yaitu proses pemilihan ketua. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu SK penetapan calon ketua. Jadi surat keputusan nomor SK.19.1.Abu RR Bali 2026 tentang penetapan calon ketua dalam musyawarah daerah luar biasa Airsoft Brotherhood Unity Regional Representatif Bali. Dengan mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan musyawarah daerah luar biasa Airsoft Brotherhood Unity Regional Representatif Bali setelah menimbang bahwa berdasarkan berita acara rapat pengurus tanggal 26 April 2026 poin nomor 5 tentang membuka proses pendaftaran calon ketua dari tanggal 26 April hingga 7 Mei 2026. Kedua, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan anggota tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua. Ketiga, bahwa berdasarkan berita acara rapat pengurus tanggal 26 April 2026 poin nomor 8 tentang jika sampai batas waktu ditentukan tidak ada yang mendaftar kandidat calon ketua, maka wakil ketua secara tidak langsung akan maju sebagai calon ketua Abu RR Bali. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Abu Indonesia memutuskan menetapkan nama di bawah ini sebagai calon ketua. Oke, saya lanjutkan. Menetapkan nama di bawah ini sebagai calon ketua Agustinus Kenny Abiba. Kedua, calon ketua sebagaimana dimaksud di atas wajib menyiapkan visi dan misi organisasi dan menyampaikannya secara terbuka kepada anggota di kegiatan musyawarah daerah luar biasa Airsoft Brotherhood Unity Regional Representatif Bali. Proses pemilihan ketua bisa disepakati bersama menggunakan cara pemilihan atau musyawarah dan mufakat oleh peserta saat musyawarah daerah luar biasa Airsoft Brotherhood Unity Regional Representatif Bali. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bali, Kamis 7 Mei 2026, Presidium Sidang Musyawarah Daerah Luar Biasa Abu RR Bali 2026, Nohando Yobi Isyanto. Oke, selanjutnya sebelum dilakukan pemilihan
silakan untuk kandidat satu-satunya menyampaikan visi misi organisasi. Silakan Bapak Ketua. Sini aja kali ya, sini ya. Naik ke meja. Oh, sini ya. Ada kamera di situ. Kan, sini aja. Ada kamera situ. Selamat malam teman-teman sekalian. Ganteng ya ketuanya. Izinkan saya menyampaikan visi dan misi saya. Mengingat terjadinya kekosongan kepengurusan ABU dan ketiadaan calon anggota pengganti Ketua ABU RR Bali, maka sebagai PLT saya meminta izin kepada teman-teman untuk mengambil alih tanggung jawab ini sebagaimana semestinya. Semua ini demi keberlangsungan organisasi yang sudah menjadi wadah kita untuk menyalurkan hobi dan meraih prestasi. Izinkan saya menyampaikan visi dan misi selama mengemban amanah ini sebagai ketua. Harapannya ini ke depan bisa menjadi fundamental kita untuk bergerak lebih baik lagi. Visi saya adalah membangun ABU sebagai rumah bersama yang unggul dalam prestasi, kokoh dalam sistem, dan berintegritas melalui transparansi. Visi ini tidak akan terwujud tanpa misi yang jelas. Berikut 5 misi yang akan saya jabarkan. Pertama, prestasi atau cetak atlet atau penggiat juara dengan membangun sistem pembinaan dan pelatihan atlet atau penggiat ABU yang terukur untuk meraih prestasi tertinggi di ajang olahraga dari tingkat daerah hingga nasional. Contohnya seperti Forda ataupun Fornas yang berada di bawah naungan Kormi. Harapannya nanti target kita adalah mendapatkan medali di Fornas Palu yang akan datang. Kedua, sistem tata kelola profesional. Membangun struktur organisasi yang solid dengan SOP atau job desk dan alur kerja yang jelas di setiap divisi agar roda organisasi berjalan efektif dan efisien. Ketiga, terbuka atau akuntabilitas nyata. Mewujudkan transparansi penuh melalui publikasi laporan keuangan setiap bulan dan sistem informasi yang dapat diakses seluruh anggota untuk setiap program kerja. Ketiga, SDM atau kaderisasi berkelanjutan. Menciptakan program kaderisasi dan peningkatan kapasitas anggota secara berkelanjutan untuk melahirkan penggerak organisasi di masa depan. Yang terakhir, kelima, kolaborasi atau perluas jaringan dengan cara membangun kemitraan strategis dengan Kormi, Indo Olahraga, komunitas seperti Pordasi atau Menua, dan sponsorship untuk memperluas dampak serta dukungan terhadap program ABU. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk visi dan misi saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya ada yang mau mempertanyakan visi misinya calon ketua? Santai dulu tanya jawab. Kalau ada yang mau, Jangan korupsi. ada yang mau ini? Mau ada yang bertanya atau dibahas atau bagaimana? Bagaimana dengan takos? Atau ada ini Tenang aja di support. titipan buat calon ketua? Titipan ada titipan. Itu udah masuk ke poin 5 itu. Apa? Tidak ada ya? Disampaikan. Iya. Jilat dasar. Oke, kalau tidak ada, persingkat waktu, mungkin dipersilakan Pak Ketua. Silakan. Bahan. Oh, Tuhan. Ini kasih Ayo pakai. Males ada beli bahan. Oke, biar kedengaran. Politron. Selamat malam Pak Ketua, selamat malam teman-teman. Saya minta Pak Wakil yang menjadi PLT yang akhirnya secara korum
dipilih sebagai ketua. Tadi poin 1 sampai 9 yang dibacakan rekan-rekan sebelumnya itu kerja semua, Pak. Itu semua kerja, itu semua PR semua, Pak. Saya yakin Bapak sudah membaca, saya yakin Bapak sudah tahu, dan saya yakin Bapak nggak bakal kerja sendiri. Saya dalam floor ini saya juga meminta kerjasama Pak Ketua, pengurus, dan juga teman-teman sekalian untuk mari kita bareng-bareng membantu ketua demi Abu, karena kedepannya kita banyak sekali kerjaan, tugas kita banyak, cita-cita kita banyak, dan semoga masa jabatan Pak Ketua amanah dan dilancarkan dan sesuai dengan visi dan misinya, dan prestasinya makin membaik. Jadi titipan saya, Pak Ketua silahkan mencari timnya, tim kerja, dan teman-teman anggota para ketua klub bantu ketua kita demi Abu. Terima kasih waktunya. Terima kasih banyak, Pak. Salaman dulu ketua bareng. Ketua saya nih. Mau ditanggapi. Udah cukup. Saya siapa aja. Oh, Jadi terima kasih banyak Pak Han. Benar seperti apa yang dikatakan Pak Han. Jujur, saya tanpa teman-teman ini saya bukan siapa-siapa. Iya, benar. Jadi kayak diibaratkan seperti sebuah rumah ya. Kita ini mau semegah apapun gitu, kalau pilarnya cuma satu nggak akan bisa berdiri. Jadi saya harap teman-teman semua yang ada di sini bisa menjadi pilar-pilar yang kokoh untuk bersama-sama menopang rumah kita ini, biar kelak nanti bisa menjadi wadah yang membanggakan buat kita, biar kita bisa berprestasi di dalamnya. Terima kasih banyak teman-teman semua, terima kasih banyak Pak Han. Baik, Bapak, silakan Pak, kembali ke tempat Pak. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan menuju ke agenda utama ya, pemilihan. Jadi dalam hal ini saya akan memanggil kembali para perwakilan dari masing-masing klub. Ketika saya panggil nanti silahkan dijawab apakah setuju untuk mengangkat atau menolak untuk mengangkat saudara Kenny dari pelaksana tugas menjadi ketua. Saya tanyakan. Baik, izin saya akan melempar ke forum. Untuk pemilihan ini, apakah mau diadakan secara musyawarah untuk mufakat? Saya akan lempar ini ke forum. Saya beri waktu katakanlah 5 menit untuk berdiskusi para perwakilan klub, dan nanti menyampaikan setuju atau tidak langsung saja, atau mau langsung kita voting saja. Saya panggil satu-satu, saya tanya setuju atau tidak. Bagaimana forum? Atau ada calon yang lain gitu. Calon yang lain kan udah ditutup ya? Udah ditutup. Ya sebagaimana gini sudah ditutup Om. Udah ditutup deh. Ya. Gak jadi dari aku. Padahal aku padamu loh deh. Dukung aja deh. Iya loh. Tadi aku kesini, sekarang kesini. Kenapa nggak digas Om? Oke, bagaimana forum diadakan secara musyawarah untuk mufakat atau kita voting? Lebih cepat voting. Voting ya? Bagaimana forum voting? Voting. Voting. Kalau voting silakan angkat tangan semua. Yang setuju voting. Oh baik. Kita melakukan voting ya biar cepat nongkrong dan makannya. Untuk perwakilan pertama untuk perwakilan Kasat 14 Saudara Dede, kan tidak mungkin ketua menyebut dirinya. Saudara Dede, apakah saudara dalam hal ini mewakili Kasat 14? Iya, saya mewakili Kasat 14. Memiliki hak, diberi hak untuk memilih?
Ya gitu. Iya. Oke. Apakah saudara dari perwakilan Kasat 14 menerima saudara Kenny sebagai ketua baru? Siap. Saya Dede dari perwakilan Kasat 14. Kita menerima dari saudara Kenny untuk menjadi Bali untuk tahun baru. Baik, terima kasih. Baik, satu suara. Selanjutnya saya memanggil perwakilan dari AAT, saudara Fajar bertindak selaku perwakilan AAT. Apakah saudara memiliki hak untuk menyampaikan apakah singkat saja ya, apakah setuju atau tidak? Apakah setuju? Setuju. Ini 10 tahun lebih. Baik, terima kasih banyak. Satu suara, setuju lagi. AT. Selanjutnya kami memanggil perwakilan Batik, saudara Thomas selaku perwakilan. Setuju? Setuju. Baik, berdiri dulu. Saudara Thomas selaku perwakilan dari Batik, apakah setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Selanjutnya perwakilan di Ek, kami panggil saudara Gede Nityananda. Apakah saudara selaku perwakilan di Ek setuju? Setuju. Baik. Selanjutnya kami memanggil saudara Aprizal, perwakilan PLG. Apakah setuju? Setuju. Berarti secara aklamasi kami nyatakan seluruh perwakilan klub yang bernaung di bawah Abu RR Bali setuju untuk memilih saudara Kenny. Selamat Pak Ketua. Selanjutnya kata sambutan ketua terpilih, silakan Pak. Ya, jadi terima kasih banyak teman-teman sekalian. Saya ucapkan selamat malam sekali lagi. Mungkin ada sepatah dua kata-kata yang ingin saya sampaikan. Jadi ABRI ini adalah organisasi yang besar. Kata saya itu terlalu kecil untuk organisasi yang besar ini. Saya tanpa teman-teman sekalian ini, saya bukan siapa-siapa. Jabatan ketua saya ini tanpa support dari teman-teman cuma sebuah jabatan aja. Sama kayak cita-cita saya ini tanpa direalisasikan oleh teman-teman itu cuma seperti angan-angan. Jadi kayak yang saya bilang tadi, sebuah rumah tidak akan bisa berdiri dengan hanya satu pilar. Jadi oleh karena itu teman-teman, untuk kedepannya mari kita hilangkanlah kamus saya ini dari kata saya ini dari kamus kepengurusan ABU. Biarlah menjadi kita yang bersama-sama berproses, kita yang bersama-sama berkeringat di lapangan, kita yang bersama-sama menjadi bagian di dalam sejarah ABRI yang baru ini. Jadi harapan saya nanti kelak ke depannya, apa yang menjadi visi dan misi saya ini bisa menjadi legasi untuk teman-teman selanjutnya, biar lebih terarah lagi kemana arah organisasi kita ini. Jadi saya mohon dengan sangat kontribusi dari teman-teman, apapun itu sangat berarti buat saya. Mungkin sekian sepatah dan dua patah kata dari saya. Jika ada tindakan saya atau kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami akan mengundang para pihak untuk mengesahkan berita acara pemilihan ini. Untuk selanjutnya akan kami laporkan kepada forum dan juga dikirimkan ke ABU Pusat di Jakarta untuk dibuatkan SK yang baru. Kepada ketua terpilih selamat. Kami juga menyampaikan dalam proses pembuatan SK terbaru, Bapak Ketua silakan menyiapkan susunan pengurus fungsionaris untuk diajukan SK nanti ke Jakarta. Karena sejauh ini sepertinya kami belum mengetahui susunan kepengurusan, akan dibantu oleh pengurus yang lama.
Jadi status kepengurusan yang lama akan berakhir setelah SK terbaru terbit. Saya rasa demikian. Ini masih di print ya. Langsung disuruh maju. Baik, saya panggil para perwakilan tadi yang sudah voting, baik dari Kasat, AAT, Batik, IF, dan PFG untuk maju ke depan. Para perwakilannya untuk melakukan tanda tangan berita acara. Wajib itu ternyata ngelotok dari tadi. Oke, dari Kasat 14 deh, silakan. Kasih nama ya. Tadi yang pada tangan pertama siapa? Ini. Kamu apa Prema? Gak apa-apa dia aja kan orang. Oh, iya. Bisa dia. Oh, bisa. Orang dia ada SK gitu. Mantap. Oh, sama aja. Sama. Jubang. Mas Fajar. Aduh, ya ampun. Kemacetan ini. Kasih namamu. Berangkat dari mana tadi, Sal? Wih. Terus tiban dulu. Enggak, langsung sini. Aman kayaknya, aman. Kasih namanya Mas. Di bawahnya nggak apa-apa. Terus ya, jadi kita sudah mulai mendekati penghujung acara. Jadi sebelumnya saya bacakan ulang lagi tentang hasil daripada musyawarah daerah luar biasa ini. Berita acara musyawarah daerah luar biasa Airsoft Brotherhood Unity Regional Representatif Bali berkaitan dengan pengunduran diri Ketua ABU RR Bali atas nama Wahyu Akrama Putra pada Rabu 15 April 2026. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekosongan kepengurusan. Maka dari itu telah dilaksanakan musyawarah daerah luar biasa atau Musdaluk ABU RR Bali pada hari dan tanggal Jumat 8 Mei 2026 waktu pukul 20.00 sampai 22.00 WITA, lokasi Jalan Mudutaki nomor 23 Dalung. Agenda rapat kerja 2026-2027 dan pemilihan ketua baru, yang dimana musyawarah daerah luar biasa atau Musdaluk ini dihadiri oleh pengurus dan anggota sebagai berikut: Wakil Ketua atau PLT Agustinus Kenny Adiba, Sekretaris Nohando Yobi Isyanto, Organisasi dan Keanggotaan Dewa Made Nanda Wijaya, Litbang Yohanes Sulimin, Logistik Made Thomas Susila Gunabawa, dan anggota sebagaimana terlampir dalam lampiran 1. Dengan ini memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: menyetujui pengunduran diri ketua sebelumnya atas nama Wahyu Akrama Putra dengan catatan tetap harus membuat laporan pertanggungjawaban ketua dan diserahkan kepada kepengurusan selanjutnya. Kedua, menyepakati bersama dengan 5 klub yaitu Kasat 14, AAT, Batik, DIEK, dan PFG yang bernaung di bawah ABU RR Bali tentang rencana kerja 2026-2007 sebagaimana terlampir dalam lampiran 2. Ketiga, menyepakati Agustinus Kenny Adiba sebagai Ketua ABU RR Bali 2026-2031. 4. Memberi mandat kepada ketua terpilih untuk menyusun struktur kepengurusan yang baru maksimal 7 hari setelah berita acara ini dibuat pada lampiran ketiga. 5. Melampirkan dokumentasi Musdaluk pada lampiran keempat. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya ditetapkan di Bali tanggal 8 Mei 2026 oleh Presidium 1, Presidium Sidang 1 Nohando Yobi Isyanto, Presidium Sidang 2 Dewa Made Nanda Wijaya,
Presidium Sidang 3 Agung Sanjaya Putra, di mana saksi-saksi atau perwakilan klub yaitu Kasa 14 Dede, AAT Fajar, Batik Thomas, TX Nanda, dan TFG Amrizal. Oke, jadi sah ini? Oke, jadi kita bersyukur bahwa kegiatan ini berlangsung lancar, cepat, dan secara substansi itu kena. Jadinya terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita sepakati bersama pada malam hari ini bisa kita laksanakan bersama-sama, baik dengan ketua pengurus yang baru maupun juga dengan kawan-kawan lain. Jadi harapan kami sangat besar kepada kawan-kawan yang hadir malam ini untuk bisa meneruskan perjuangan yang sempat tertunda. Oke, jadi dengan ini saya nyatakan rapat atau kegiatan musyawarah daerah luar biasa Airsoft Brotherhood Unity Regional Representatif Bali 2026 dinyatakan ditutup.